Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melewati jam demi jam dan memampukan kami untuk ada sampai saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, operasi bariatrik atau operasi pengecilan lambung dengan tujuan agar asupan makanan menjadi berkurang, sehingga berat badan menjadi turun, saat ini menjadi salah satu pilihan bagi yang ingin menjadi kurus. Sebagian orang yang mengalami obesitas mempunyai keinginan untuk menjalani operasi bariatrik ini, karena merasa gagal untuk menguasai diri dalam hal keinginan makan. Operasi semacam ini bukannya tanpa efek samping. Meskipun memang dapat menurunkan berat badan, tapi pada kenyataannya, sebagian orang yang sudah menjalani operasi ini mengalami kenaikan berat badan lagi karena tidak dapat menahan nafsu makan. Sebenarnya yang terbaik bukanlah mengoperasi ukuran lambung menjadi lebih kecil, tapi mengendalikan nafsu makan kita. Sebab masalah utamanya terletak pada keinginan dan nafsu makan kita, bukan pada lambung kita. Dalam berbagai aspek kehidupan ini, kita perlu mengendalikan keinginan, bukan mengubah situasi, tapi mengendalikan keinginan, agar kita dapat selalu berkemenangan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan mengajarkan tentang pentingnya menguasai diri. Menguasai diri berkaitan dengan mengubah keinginan kita. Kalau secara daging kita ingin marah, kita harus mengubahnya menjadi sabar dan mengampuni. Kalau secara daging kita ingin bersungut-sungut, kita harus mengubahnya menjadi bersyukur. Inilah penguasaan diri, yaitu mengubah keinginan dari yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita perlu menyadari bahwa segala yang ada di langit dan bumi ini akan berakhir. Dan karena itu jangan ikuti keinginan daging, tapi kita harus dapat menguasai diri kita. Menguasai diri adalah kunci untuk berhasil dan menang dalam peperangan rohani. Kita bisa jadi pemenang bukan karena situasinya yang kondusif untuk memberikan kemenangan, tapi karena kita dapat menguasai diri sehingga kita menang. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun setelah keluar dari Mesir, sebagian dari mereka tidak dapat menguasai diri. Mereka marah karena keadaan yang sulit, situasi yang panas, bersungut-sungut karena ketiadaan air, dan karena tiada makanan. Mereka lepas kendali atas emosi mereka dan mengumpat Musa, bahkan mengumpat Tuhan. Perhatikanlah ini saudara, bukan situasi yang membuat kita dapat menguasai diri, tapi penguasaan dirilah yang membuat kita dapat mengatasi situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih punya prinsip, nanti saya mau berdoa kalau keadaan sudah baik. Kalau saya sudah dapat pekerjaan, baru saya mau beribadah. Kalau kebutuhan saya sudah terpenuhi,
baru saya akan ingat Tuhan. Ini namanya kita tidak dapat menguasai diri. Mari kuasai diri kita, saudara. Sekalipun keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, kuasailah diri kita, agar kita dapat tenang dan dapat berdoa, serta memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan mengalami kemenangannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat menguasai diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu adalah seperti air yang mengalir menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu membentuk kami, mengubahkan kami, menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami diajar untuk menguasai diri, mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan tubuh kami ini, sehingga kami dapat tetap tenang dalam segala keadaan dan dapat berdoa sehingga berkemenangan di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu setia mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, menguasai diri dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan mau. Mampukan kami Roh Kudus dalam keadaan yang kami alami sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal, dalam kesukaran, dalam masalah dan persoalan apapun. Mampukan kami untuk dapat menguasai diri, sehingga kami berkemenangan atas segala situasi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam hati dan hidup kami, sehingga kami terus menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Semua pikiran yang membuat tidak tenang Tuhan halaukan. Dan penuhi hati kami dan pikiran kami dengan ketenangan yang dari Tuhan, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dan Tuhan membangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah mendapat penghiburan, yang mengalami persoalan dan masalah mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Mujizat-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah semua orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.